Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Manajemen Lintas Budaya dengan dosen pengampu Ibu Yuningsih, SEMM. Kami akan menjelaskan bab 15 mengenai negosiasi internasional. Kelompok kami terdiri dari Leni Ria Antika, kemudian Okta Faradila, Rafiq Zainur Rosyadi, dan saya sendiri Rizky Herul Ikhwan. Dalam bab ini ada 3 tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, memahami bagaimana persepsi negosiasi dapat berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyadari bagaimana persepsi yang berbeda ini dapat mempengaruhi proses negosiasi antara pihak-pihak dari budaya yang berbeda dan hasil akhirnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah memahami strategi negosiasi yang responsif secara budaya dan pada saat yang sama mempertimbangkan keterampilan individu yang terlibat. Next. Yang pertama adalah mengenai sifat negosiasi. Jadi, negosiasi pada dasarnya itu dianggap di daerah barat sebagai latihan pemecahan masalah. Pendekatan barat ini berfokus pada apa yang terjadi di antara para pihak. Kemudian, Wheaton pada 2000 membedakan 2 jenis strategi negosiasi yang dominan dalam budaya barat. Yang pertama adalah strategi distributif. Strategi ini melibatkan upaya untuk mendapatkan bagian dari apa yang mereka sebut kue berukuran tetap. Kemudian, negosiator adalah musuh, mencoba untuk mendapatkan kesepakatan terbaik untuk diri mereka sendiri, yang biasanya mereka bahwa orang lain kalah dalam beberapa cara, yaitu hasilnya adalah menang ataupun kalah. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi integratif, di mana strategi ini mencoba memperluas dengan berkolaborasi dalam pendekatan pemecahan masalah untuk mencoba dan mendapatkan hasil menang ke menang. Selanjutnya adalah aspek negosiasi. Ada 3 aspek, yaitu yang pertama, predisposisi perilaku. Dalam aspek ini ada 2 hal, yaitu orientasi interpersonal. Di mana orientasi ini di Amerika Serikat, kesepakatan ini dipandang sebagai sebuah tujuan dari negosiasi apapun. Sedangkan di Cina, negosiasi ini hanyalah bagian dari proses pembentukan hubungan seumur hidup. Kemudian, hal yang kedua adalah orientasi kekuatan, di mana jelas di mana letak kekuatan ini pada tim perunding. Misalnya di Amerika Serikat, rasa hormat yang ditunjukkan oleh bawahan dan ahli terhadap atasan mencerminkan hierarki dalam tim, meskipun bahasa yang digunakan di antara mereka itu bersifat informal. Kemudian aspek yang kedua adalah konsep yang mendasari negosiasi. Jadi yang adalah mengenai strategi negosiasi. Ada 2 pendekatan utama yang digunakan di Amerika Serikat terhadap negosiasi. Yang pertama ada pendekatan kompetitif, yaitu untuk menang ataupun kalah. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan integratif, yaitu menang harus menang. Kemudian aspek yang ketiga adalah proses negosiasi. Yang kedua adalah kerangka waktu yang strategis. Jadi bagi orang Cina, negosiasi bukanlah satu-satunya peristiwa, tetapi sebuah langkah di sepanjang jalan menuju hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian aspek yang ketiga adalah proses negosiasi, di mana dalam aspek ini menyangkut 2 hal, yaitu yang pertama ada gaya negosiasi, di mana dalam hal ini negosiator AS itu akan memperhatikan hal-hal tertentu, ingin mendapatkan banyak informasi untuk memungkinkan mereka mengejar cara mereka bernegosiasi. Kemudian hal yang kedua adalah berorientasi pada hasil, di mana bagi para negosiator Amerika Serikat, kontrak terperinci dalam sebuah negosiasi adalah kesimpulan ideal untuk sebuah negosiasi yang ditandatangani, disegel, dan kemudian dikirimkan. Poin-poin terperinci ini dibahas dalam fase akhir negosiasi, terutama berkaitan dengan implementasi kesepakatan. Next. Kemudian selanjutnya adalah strategi negosiasi, di mana sebelum strategi ini dijelaskan secara singkat, ada 2 istilah yang digunakan perlu dijelaskan, yaitu yang pertama adalah tentang keakraban, di mana istilah ini digunakan untuk menunjukkan tidak hanya pengetahuan satu pihak tentang budaya pihak lain,
tetapi juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini secara efektif dan interaksi. Kemudian istilah yang kedua adalah script, di mana istilah ini digunakan WAIS untuk menunjukkan urutan standar perilaku yang diharapkan oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni. Strategi yang diusulkan dari kerangka kerja tersebut adalah yang pertama, jika seseorang negosiator memiliki keakraban yang rendah dengan budaya rekanan, pihak ketiga dari beberapa jenis dapat diperkenalkan untuk membantu. Kemudian, jika negosiator memiliki keakraban moderat dengan budaya rekanan, maka negosiator memiliki dua opsi lain, asalkan rekanan memiliki keakraban yang sama. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang sangat akrab dengan budaya masing-masing dapat berimprovisasi selama proses negosiasi, dengan fokus pada atribut dan keterampilan masing-masing serta keadaan. Next. Dalam artikel lanjutannya, untuk yang sudah diuraikan dalam konsep WAIS 1994, menyajikan prosedur langkah demi langkah untuk memutuskan strategi mana yang diajukan. Adalah yang pertama yang paling layak yaitu sejauh mana ia akan dengan kemungkinan pendekatan rekanan. Yang kedua yang paling tepat dalam hubungan dan keadaan di sekitar interaksi. Dan yang ketiga adalah yang paling dapat diterima dalam hal nilai-nilai manajer itu sendiri. Menemukan keseimbangan antara kelompok budaya dan pertimbangan individu adalah sulit, terutama karena tingkat variasi dalam kelompok budaya tertentu dapat cukup besar. Langkah-langkah WAIS 1994 mengusulkan untuk memilih strategi negosiasi dengan mempertimbangkan kompleksitas ini. Yang pertama, refleksikan naskah negosiasi budaya Anda. Yang kedua, pelajari naskah negosiasi dari budaya lawan bicara. Yang ketiga, pertimbangkan hubungan dan keadaan. Dan yang keempat, memprediksi dan mempengaruhi pendekatan lawan bicara. Dan yang kelima adalah pilih strategi Anda. Kesimpulan, dari bab 15 ini telah memeriksa 3 segi perbedaan budaya dalam negosiasi internasional. Salah satu aspek yang sangat penting adalah konsep negosiasi. Apakah orang menganggapnya lebih berkaitan dengan pemecahan masalah dalam kerangka waktu tertentu, atau hanya satu aspek dari dialog berkelanjutan antara pihak-pihak yang memulai atau melanjutkan hubungan yang harmonis. Persepsi orang tentang negosiasi mewarnai gaya negosiasi mereka, serta harapan mereka tentang hasilnya. Dan tentu saja itu mempengaruhi cara mereka cenderung berperilaku selama negosiasi. Bab ini juga membahas pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan oleh para perunding internasional ketika harus menghadapi perbedaan-perbedaan seperti itu. Kerangka strategi negosiasi yang disajikan adalah instrumen yang responsif secara budaya dengan mempertimbangkan keterampilan negosiator itu sendiri dan keadaan negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah resume jurnal yang berjudul Analisis Strategi Negosiasi dalam Memasuki Pasar Luar Negeri. Studi kasus pada PT dan Liris Sukoharjo. Latar belakang. Semakin matang kegiatan bisnis dalam negeri, tentunya perusahaan-perusahaan di setiap industri ingin memperlebar jangkauannya ke negara lain. Perusahaan yang melakukan bisnis yang melewati batas negara tidak hanya perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga mencakup industri berkembang lainnya seperti perikanan, transportasi, perbankan, dan lain-lain, disebut dengan bisnis internasional. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional akan memberikan keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan negara lain. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2003, dalam dunia bisnis, negosiasi merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam memperoleh syarat-syarat transaksi dalam suatu permasalahan. Sebelum memulai kegiatan bisnis, biasanya negosiasi dilakukan terlebih dahulu agar pihak-pihak yang terlibat menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Jika perusahaan melakukan bisnis internasional, maka kegiatan bisnisnya tidak sama dengan kegiatan bisnis domestik. Tentu saja kegiatan negosiasi perusahaan akan berhadapan dengan budaya yang berbeda dari negara asal.
Bisnis internasional dapat dilakukan dengan ekspor maupun impor. Perusahaan bisa mengekspor dalam jumlah tertentu berawal dari negosiasi yang dilakukan terhadap perusahaan asing. Lewicki, Berry, dan Saunders pada tahun 2013 menjelaskan bahwa negosiator dapat menggunakan strategi unilateral dan strategi bersama untuk melakukan negosiasi internasional. Seorang negosiator dapat mempelajari strategi yang cocok untuk diterapkan pada negosiator lain atau mitra kerjanya. Penggunaan suatu strategi dalam negosiasi internasional akan memudahkan negosiator untuk mencapai tujuan yang ingin diraih perusahaan. Hasil dan pembahasan. Proses negosiasi untuk memasuki pasar luar negeri pada PT dan Liris. Tujuan PT dan Liris melakukan negosiasi adalah untuk memperoleh kesepakatan dan menjalin hubungan dengan mitra luar negeri diraih dengan melalui beberapa tahapan. Pada hasil wawancara yang dilakukan, PT dan Liris menempuh 3 tahap selama melakukan negosiasi. Ketiga tahap tersebut adalah persiapan, pre-negotiation, face-to-face negotiation, setelah negosiasi atau post-negotiation. Pada saat persiapan negosiasi, persiapan yang dilakukan negosiator PT dan Liris adalah menggali informasi, menyiapkan presentasi, dan juga sampel yang akan dibawa. Setelah melalui tahap persiapan negosiasi dan face-to-face negotiation, maka tahap terakhir adalah post-negotiation. Pada tahap ini, negosiator PT dan Liris dan negosiator lawan telah menyelesaikan perundingan dan telah mendapatkan kesepakatan. Jika kedua belah pihak telah memasuki tahap ini, bukan berarti kegiatan negosiasi telah selesai. Namun, terdapat proses selanjutan. Proses selanjutnya adalah melaksanakan isi kontrak atau kesepakatan yang telah disetujui, kemudian dilakukan pengiriman produk yang telah dipesan. Kemudian ada strategi negosiasi yang diterapkan PT dan Liris. Menurut penelitian Weiss pada 1994, strategi untuk melakukan negosiasi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat pengenalan terhadap budaya lain, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. PT dan Liris memiliki tingkat pengetahuan budaya lain yang relatif sedikit, hampir di seluruh negara yang menjadi tujuan ekspor, terutama negara yang sering dikunjungi. Pengetahuan budaya yang sedikit ini berlaku ketika awal perusahaan memulai negosiasi internasional. Lama-kelamaan, para negosiator di PT dan Liris memiliki pengetahuan yang semakin bertambah, namun tidak melampaui kategori banyak. Sehingga dengan modal tersebut, negosiator memiliki cara tersendiri untuk melakukan negosiasi. Berikut ini merupakan strategi yang digunakan PT dan Liris di 4 negara tujuan ekspor. Strategi yang digunakan oleh PT dan Liris tidak dipilih secara langsung oleh para negosiator PT dan Liris, namun dipengaruhi oleh pelanggan dari luar negeri. Pemilihan penggunaan interpreter dan juga agen dilakukan oleh pelanggan dari luar negeri, Amerika dan Jepang. Berdasarkan pemilihan tersebut, maka strategi dari negosiator PT dan Liris secara otomatis masuk ke dalam strategi unilateral dan bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Okta. Permasalahan atau hambatan yang dihadapi PT dan Liris dalam melakukan strategi negosiasi di pasar luar negeri serta solusinya. Negosiator PT dan Liris menghadapi beberapa masalah saat bernegosiasi dengan pihak lawan. Masalah yang timbul seperti perbedaan persepsi, contohnya mengenai kualitas produk yang sedikit cacat tetapi masih memenuhi standar perusahaan. Selain masalah persepsi, permasalahan harga sering sekali menjadi permasalahan antara negosiator lawan dan negosiator PT dan Liris. Negosiator lawan seringkali menawar harga dengan tingkat yang terlalu rendah dari yang diajukan. Negosiasi mengenai harga merupakan negosiasi yang sulit sehingga membutuhkan berbagai pertimbangan baik dari sisi lawan maupun perusahaan. Terakhir, masalah yang timbul adalah ketika pelanggan langsung meminta untuk dibuatkan pesanan tanpa melihat sampel dari PT dan Liris. Pihak PT dan Liris tidak menyetujuinya karena dinilai kurang profesional. Apabila pelanggan melihat sampel terlebih dahulu, mereka bisa menyampaikan hal-hal yang dapat dirubah atau diinginkan sehingga mendapat kepuasan. PT dan Liris juga selalu menyediakan sampel untuk ditunjukkan ke negara tujuan sebelum kesepakatan negosiasi dihasilkan. Next. PT dan Liris memiliki solusi agar masalah dapat terselesaikan dengan melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan agar masing-masing negosiator mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu negosiasi yang telah dilakukan. Setelah mengevaluasi, hal yang menjadi kekurangan harus diperbaiki pada saat proses negosiasi mendatang. Perbedaan persepsi yang terjadi dapat diatasi dengan meyakinkan pelanggan bahwa adanya cacat maupun warna yang tidak sesuai dengan keinginan tidak akan mengurangi kualitas produk. Meskipun begitu, perusahaan juga berusaha untuk selalu memperbaiki kualitas produksi sehingga standar dari perusahaan maupun pelanggan dapat terpenuhi.
serta berkomunikasi dengan pelanggan secara kontinu untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang menimbulkan masalah. Jika negosiator lawan menawar dengan harga yang sangat rendah, tentu negosiator PT dan Liris akan memberikan alasan yang kuat dari mana harga diperoleh. Jika negosiator lawan memberikan harga yang masih menguntungkan bagi perusahaan atau menawar dengan harga yang tidak terlalu jauh, perusahaan bisa menerima. Apabila negosiator lawan tetap menawar dengan harga yang murah, negosiator PT dan Liris tidak segan untuk melepas pelanggan. Next. Kesimpulan. Tingkat pengetahuan terhadap budaya negara tujuan negosiasi para negosiator PT dan Liris adalah sedikit. Negosiator menggunakan strategi unilateral dan strategi bersama, di mana strategi unilateralnya adalah mempekerjakan agen, sedangkan strategi bersamanya adalah melibatkan seorang mediator. Strategi yang digunakan berdasarkan teori yang diungkapkan Weiss tahun 1994 dalam Lewitt, Berry, dan Saunders 2013. Strategi unilateral diterapkan ketika bernegosiasi dengan negosiator Amerika dan Jepang, sedangkan strategi bersama juga diterapkan pada negosiator Jepang. Negosiasi dengan Inggris dan Australia tidak menggunakan strategi unilateral maupun bersama, tetapi negosiasi dilakukan layaknya berdiskusi pada umumnya dan diskusi lebih mengalir. Pada saat memutuskan hasil negosiasi, negosiator PT dan Liris lebih mengutamakan hasil win-win. Next. Hasil win-win dianggap hasil yang paling ideal, karena masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi sama-sama mendapatkan keuntungan. Jika hasil win-lose, lose-win atau no outcome, negosiator PT dan Liris tidak akan melanjutkan negosiasi yang berlangsung. Para negosiator perusahaan juga menempuh 3 tahap dalam proses negosiasinya, yaitu pra-negosiasi, face-to-face negotiation, dan tahap setelah negosiasi. Selain itu, ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat jalannya negosiasi antara negosiator PT dan Liris dengan pelanggan. Meskipun terdapat masalah, tetapi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat solusi atau penyelesaian terhadap masalah yang timbul. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari penyampaian kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.